Kenapa Brandon keluar ya? Udahlah, bersama langit dulu aja ya. Ya, Miss. Jadi kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup. Nah ini contohnya. Nanti kalau misalnya Brandon masuk, tinggal di accept aja ya. Iya, Miss. Ini tentang keanekaragaman hayati. Pembahasan kita akan fokus pada ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa aja langit? Bernafas, tumbuh, terus makan, berkembang biak, Memerlukan makan dan minum. ya. Tumbuh berkembang biak udah benar ya, betul. Terima kasih langit. Sama-sama, Miss. Nah, kemudian setelah kita tahu ciri-ciri makhluk hidup, kita akan mengklasifikasikan makhluk hidup. Klasifikasi itu pengelompokan. Jadi berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ada makhluk hidup itu kan ada tumbuhan, ada apa lagi yang langit? Tumbuhan, hewan, manusia. Iya, betul. Nah, kemudian mereka punya kelompok sendiri-sendiri. Setelah mereka berkelompok, nanti mereka memiliki kelompok yang besar. Oke, nah itu disebut organisasi kehidupan. Nah, ini ciri-ciri ya. Jadi sudah langit sebutkan benar, bernapas, bergerak, membutuhkan makanan minuman. Kalau iritabilitas itu artinya peka terhadap rangsang. Misalnya putri malu, kita pegang, dia langsung menguncup. Atau misalnya ada kantong semut, jika ada serangga di dekatnya, dia langsung ingin makan serangga tersebut. Apakah Brandon sudah bergabung? Belum sepertinya, Miss. Oh ya sudah. Membutuhkan nutrisi dan makanan. Ekskresi. Ekskresi ini dia mengeluarkan zat-zat sisa. Seperti kalau manusia, ekskresi itu maksudnya buang air kecil. Tumbuh dan berkembang biak. Ini artinya berkembang biak ya. Kalau berkembang biak itu menghasilkan keturunan artinya. Nah, silahkan diesap aja langit. Ya. Sudah, Miss. Oke, halo Brandon. Ya, halo Brandon. Kayaknya ada ini ya masalah teknik. Ya betul, Miss. Ya. Tapi nggak apa-apa kok, Miss. Oke. Nah, kita tadi baru masuk sampai ciri-ciri makhluk hidup. Ini bab tentang keanekaragaman makhluk hidup. Biologi. Yang pertama pembahasannya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian setelah kita tahu ciri-ciri makhluk hidup, mereka akan dikelompokkan lagi berdasarkan karakteristik yang sama pada mereka. Ini ciri-cirinya: bernapas, iritabilitas tuh peka terhadap rangsang, seperti putri malu, atau seperti kantong semar yang memakan serangga, terus bergerak. Jadi tumbuhan itu juga bergerak, hewan, manusia. Terus membutuhkan nutrisi atau makanan atau minuman ya, sama kemudian ekskresi itu artinya mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh mereka. Contoh ekskresi pada manusia ya mengeluarkan urin, nah, mengeluarkan air kencing atau mengeluarkan buang air besar. Urin ya. Kalau misalnya manusia tuh ekspresinya ada yang mengeluarkan keringat, mengeluarkan air kencing atau urin, kemudian mengeluarkan empedu pada hati, dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu. Tumbuh dan berkembang. Nah, di sini berkembang biak. Artinya berkembang biak itu menghasilkan keturunan seperti bertelur, beranak. Ini jadi kita bicara tentang makhluk hidup keseluruhan.
Ya tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan tumbuh itu adalah berkembangnya sel-sel tubuh ya, jadi tinggi atau jadi besar, tangannya, jari-jarinya jadi besar. Semua hewan, tumbuhan, dan manusia kan tumbuh pasti. Atau rambutnya tambah panjang. Atau kalau tumbuhan tangkainya jadi bervolume lebih tebal, lebih besar gitu. Nah, reproduksi ini sama seperti berkembang biak tadi. Reproduksi itu kemampuan reproduksi. Kalau manusia kan ini ya menghasilkan sel telur dan sperma misalnya di manusia. Kalau misalnya tumbuhan menghasilkan putik dan benang sari. Begitu juga hewan. Hewan juga ini ya reproduksinya berkembang gitu. Alat-alat untuk berkembang biaknya berkembang gitu. Kemudian ada adaptasi. Adaptasi itu menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Contoh adaptasi, misalnya kaktus di padang pasir, eceng gondok di kolam ya, dia daunnya melebar. Kalau kaktus di padang pasir, daunnya kan jadi duri, gitu. Kemudian unta memiliki pinus di padang karena dia untuk menyimpan air ya. Gitu. Kemudian adaptasi yang lainnya ada morfologi, ada adaptasi tingkah laku, perilaku juga ada. Akan kita bahas di meeting selanjutnya tentang contoh-contoh adaptasi. Ini ciri-ciri makhluk hidup udah paham. Sekarang klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini ada sistem 2 kingdom, ada sistem 3 kingdom. Ini teori-teori aja, teori-teori. Jadi dibagi kingdom-kingdom pada umumnya. Kingdom animalia, kerajaan hewan. Ini ya, yang sistem tunggu. Yang 6 kingdom ini yang kita pelajari. Jadi Monera ini juga dibagi dua nanti, ada bakteri dan juga ada protozoa seperti itu. Nah, terus ada Archaebacteria. Eubacteria itu bukan bakteri tapi dia udah masuk ganggang. Ini tumbuhan yang ada di bawah laut, ganggang seperti itu. Terus ada protista, ada fungi itu jamur, lantai tumbuhan, animalia itu hewan. Nah, ini tingkat taksonnya kita mengacu pada Carolus Linnaeus. Jadi ini hewan dan tumbuhan ada perbedaan sedikit. Jadi di bawah kingdom ada namanya filum. Tapi kalau di tumbuhan namanya divisi. Terus kelas penyebutannya sama. Lalu ordo, ini family, genus dan spesies. Tingkatan ini berdasarkan keluarga mereka ya, jadi kekerabatan. Contoh saja, misalnya kucing dan harimau. Mereka masuk dalam satu, ini hanya contoh, masuk dalam satu family yang sama. Ya, family yang sama. Kalau spesies ya spesies kucing-kucing gitu. Tapi kan mereka kan punya jenis sendiri-sendiri ya. Jadi ini lebih general. Semakin ke atas dia semakin beda-beda hewannya. Tapi memiliki karakter yang sama. Entah apa itu, 1 atau 2 karakter yang sama. Yang paling dekat ya spesies ini, satu spesies. Gitu. Kalau kingdom kan kayak satu kerajaan gitu ya. Gitu. Nah, ini contohnya kingdom lantai tumbuhan. Ini tuh ada ini nama-namanya teman-teman, divisinya tuh biasanya pakai nama Latin. Ini. Tapi kalian nggak harus menghafal semua, nggak apa-apa. Garis besarnya aja, yang penting tahu kalau tumbuhan itu lantai, kalau hewan-hewan itu animalia. Nanti animalia juga dibagi lagi. Animalia kan ada yang bertulang vertebrata dan avertebrata.
Nanti vertebrata juga dibagi lagi. Jadi hewan reptil, ada unggas, spesies gitu-gitu. Jadi kalau biologi gitu ya kompleks. Plantae, ini kingdom Animalia. Ini ada nama-namanya. Subkingdomnya ada, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, Ordo Carnivora, Family Felidae, genus Felis. Dia masuk kingdom Animalia. Nah ini Monera, Streptococcus apakah ekor? pembuatan keju dan yogurt. Ini bakteri-bakteri yang baik. Spirulina ini untuk pembuatan obat-obat. Betul. Tahu ya, spirulina itu kayak ganggang biru itu ya. Ya betul Miss, saya pernah baca di buku. Iya, buat skincare juga bisa. Acetobacter-Filum ini buat pembuatan nata de coco. Buatannya masing-masing ini bakterinya ya pakai proses tersendiri ya. Nah ini kingdom Protista, Alga, Protozoa. Kemudian ada Plasmodium. Plasmodium ini kayak hewan gitu sih. Ini hewan semua loh ini teman-teman. Kecuali alga, ini hewan yang setengah sifatnya seperti tumbuhan. Tapi dia makhluk hidup. Protozoa ini udah masuk hewan, Plasmodium ini juga hewan. Seperti bakteri jahat lah Protista ini. Gitu. Nah ini fungi, jamur. Kalau jamur udah bisa dilihat pakai mata, kasat mata. Sudah bukan kasat mata, pakai mata tanpa mikroskop udah kelihatan. Jadi jamur itu ada Rhizopus stoloniferus, ada Amanita muscaria, ya. Ada jamur kuping, jamur merang. Jamur kuping, jamur merang. Ini yang di game tuh Mario Bros nih. Next, ini kingdom Plantae atau hewan-hewan. Nah kalau kingdom Plantae ini yang sering dibahas itu lumut sama paku. Karena mereka memiliki spora. Ini hanya sekedar sharing saja ya Miss Nova. Mereka memiliki spora, terus mereka punya fase berkembang biak yang spesial. Jadi kayak tinggal terbang gitu aja. Terus nanti sporanya jatuh di tanah. Terus nanti bisa tumbuh kuncup baru. Terus dia menghasilkan tanaman lumut yang baru. Paku juga gitu. Ada yang dia nempel di inang lain. Jadi nempel di tumbuhan lain. Gitu. Ini tumbuhan paku punya alat berkembang biak vegetatif berupa spora. Jadi alat berkembang biakannya namanya spora. Tumbuhan paku itu bukan tumbuhan berbiji ya. Nah, ini tumbuhan berpembuluh itu kayak berpembuluh itu kayak yang warna putih tuh loh, ada getahnya di apa? Batang biasanya kalau kalian lihat ada pembuluh. Nah, tumbuhan berpembuluh itu dibagi jadi tumbuhan paku dan lumut. Tunggu, lumut itu masuknya kan tidak berpembuluh Miss. Ya, tidak berpembuluh ya. Bukan, berarti tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji itu yang memiliki pembuluh. Nah, kemudian tumbuhan berbiji dibagi lagi menjadi gymnospermae dan angiospermae. Ini tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup. Nah, yang tertutup ini dibagi monokotil dan dikotil. Itu. Ini contoh tumbuhan paku. Ini kegunaan-kegunaannya. Ya, kalau kalian melihat tumbuhan seperti ini, namanya tumbuhan paku. Sudah bisa mengidentifikasi. Ini melinjo. Pakis haji, namanya kikas rumpi. Ini bisa kadang di ini ya,
dibuat bonsai. Bonsai itu diperkecil. Ini Angiospermae, Angiosperm. berbiji terbuka. Tapi Angiosperma itu bijinya tidak tampak dari luar karena terbungkus, berarti biji tertutup. Kalau yang gimno yang berbiji terbuka, yang tertutup ya seperti kacang, dia kan terbungkus gitu. Nah, gimnospermae tidak mempunyai bunga, berarti bakal biji tidak terlindungi oleh buah. Jadi gimnospermae ini yang berbiji terbuka, jadi bijinya tidak dilindungi oleh daging buah, menghasilkan dua jenis spora berlawanan. Nah, dari sini kita bakal ada membahas tentang biji monokotil dan dikotil. Biji kalau monokotil itu biji yang memiliki satu lembaga, kalau dikotil biji memiliki dua lembaga. Lembaga itu kayak wadahnya biji gitu. Batang tidak berkambium itu monokotil, itu batang berkambium. Terus monokotil mempunyai tulang daun jajar atau melengkung. Kalau dikotil memiliki tulang daun menyirip atau menyari. Monokotil itu yang berkeping tunggal, dikotil berkeping ganda. Dua lembaga. Berakar serabut itu monokotil, dikotil berakar tunggang. Sorry. Dikotil contohnya ada kacang, kedelai, seperti itu ya, di akar tunggang. Kalau monokotil kayak mangga gitu kan, monokotil. Dikotil juga bisa pisang. Nah, ini animalia, dibagi lagi ada Porifera, Coelenterata, Leguminous, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Hewan tidak bertulang belakang, Vertebrata. Nggak harus hafal dulu kok. Ini cukup pengenalan dulu. Karena kalian kalau mau hafal betul, ya harus baca setiap hari ya. Seperti di buku PSE itu udah lengkap. Iya, Miss, saya baca materinya dari PBS. Iya, PSE betul. Ini. Next, Lobelia, anemon laut. Ini ya hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Seperti Squidward itu juga tidak memiliki tulang belakang. Cacing. Ini cacing-cacing lintah, cacing tanah, baik cacing laut, itu tidak memiliki tulang. Gurita, oktopus, cumi-cumi, bekicot, tiram, nah ini Myriapoda. Kelas Myriapoda itu kayak ada ruas-ruas di tubuhnya mereka. Ini insek, paling gampang ya diingat ya, insek serangga, macam-macam serangga. Ini namanya kelompok udang-udangan. Ini dalam kingdom animalia loh ya, Crustacea. Ini berdasarkan tulang, tidak adanya tulang belakang. Nah, dibagi jadi ini, ada Insecta, Crustacea, Mollusca, Myriapoda yang tidak punya tulang belakang. Laba-laba juga tidak punya tulang belakang. Nah, ini bintang laut juga tidak punya. Nah, ini kan hewan-hewannya. Nah, kalau misalnya yang ada tulang belakang, namanya vertebrata. Itu yang aku bilang tadi di awal, itu bagi jadi ada mamalia, ada Pisces, ada reptil, ada aves atau unggas. Ya. Primata termasuk tidak, Miss?
primata, ya betul. Oke. Kita cek dulu ya. Hewan apa aja? Ini ya, Pisces, amfibi ya, primata tadi masuknya mamalia. Jadi yang benar nih ada Pisces, amfibi, Pisces kan amfibi, nah, amfibi ya. amfibi, reptil atau hewan melata, aves, dan hewan mamalia. Nah, kalau primata itu tidak ada, masuknya ke mamalia. Jadi masuknya ada 5 ya, Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Itu yang vertebrata. Baik Pak Miss. Ya. Oke ya, sudah jelas ya. Sudah jelas Miss. Di besok saya buat presentasinya. Jangan lupa keanekaragaman hayati masuk dalam PAS juga. Oke Miss.